tercurahkan, tersanjungkan, tersampaikan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melanjutkan bab tentang indahnya tawakal. Apa saja sih yang didapatkan dari keindahan tersebut gitu ya? Apa saja sih manfaat dari ketika kita tawakal kepada Allah? Yang kemarin baru dua ya Bu ya. Pertama, mendapatkan dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengabarkan kepada penghuni langit malaikat. Nah, ketika malaikat semuanya mencintai kita, maka penghuni langit akan mengabarkan ke penduduk bumi yang soleh, yang solehah. Ini orang-orang yang dicintai. Jadi emang hanya orang soleh biasanya Bu yang senang dengan kebaikan. Sebaliknya orang yang hatinya penuh dengan dengki, dengan iri, dengan benci, itu kurang suka dengan orang-orang yang soleh itu biasanya begitu. Dengan orang-orang yang punya kemampuan kurang suka. Alah, dia makan bisa itu karena begitu. Dia kaya karena apa? Pokoknya cari-cari hal-hal yang negatif aja gitu. Nah, itu. Jadi kalau ibu punya sahabat orang-orang soleh, itu udah satu tanda Bu, kita tuh dicintai oleh penduduk langit. Yang kedua manfaatnya apa Bu? Dicukupkan kebutuhan Maka akan kita. dicukupkan. Namanya dicukupkan itu Bu, rizki yang berbentuk tidak hanya berbentuk uang atau kesehatan atau yang lainnya, dia lebih luas lagi, dia lebih kaya lagi. Namanya orang cukup itu lebih kaya lagi dibanding apa yang kita lihat. Dia lebih apa namanya, lebih luas, lebih banyak, lebih berharga. Ini orang dicukupkan itu Bu, lebih luas cakupannya, bukan hanya duit gitu ya Bu ya, bisa anak, bisa kedudukan, bisa ketenangan batin, dunia akhirat, sukses, bahagia, selamat, itu kecukupan Bu. Jadi bukan hanya di satu bidang saja cukup itu, dan dia lebih berharga. Lebih berharganya apa? Bisa lebih berharga dari jabatan, bisa lebih berharga dari uang, bisa lebih berharga daripada anak. Itu orang yang dicukupkan oleh Allah. Jadi lebih luas. Kalau duit 1 miliar itu belum tentu bisa membeli kebahagiaan. 2 miliar belum tentu bisa membeli kebahagiaan. Tapi kalau Allah sudah menjanjikan kecukupan, bisa lebih dari miliaran tadi. Banyak orang punya duit triliunan Bu ya, tapi nggak tenang hidupnya. Berarti apa? Nggak dikasih kecukupan sama Allah. Apa yang kurang? Ya mungkin batinnya, ya mungkin dia punya masalah dengan si A, punya si B, gitu kan Bu ya, dipahami seperti itu. Ya Allah, berilah kami kecukupan. Kalau suami saya, aku mah kalau berdoa nggak panjang-panjang, yang saya mengerti, ya Allah berilah kami kecukupan. Saya bilang ke beliau, itu sudah luar biasa kalau kita memahaminya. Itu sudah luar biasa. Seluruh dunia beserta isinya lebih berharga itu daripada kecukupan. Masya Allah ya. Kalau ibu-ibu sekarang udah ngerti tentang kecukupan, ya Allah kecukupilah hidup kami, nggak usah bla 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 bla. Ya Allah, ini pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya anak, ini. Kecukupan itu udah cukup semua Bu. Rumah dapat, anak dapat, jabatan dapat, semuanya, ketenangan batin dapat, semuanya dapat insya Allah. Janji Allah kan di dalam Quran surat At-Talaq ayat 3 ya, wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Bu ini hafal Bu. Kalau lagi pusing dari mana nih, bagaimana nih, udah ingat ke situ aja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan dicukupkan. Kemudian ayat selanjutnya, innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan terhadap urusan kamu, cita-cita kita ini Bu, yang menurut Allah baik, akan disampaikan, akan tercapai gitu. Yang penting, ya Allah saya yakin kepadamu. Nah, yang ketiganya kemarin saya sudah bahas sedikit. Kalau sudah yakin dan tawakal kepada Allah, itu cirinya ketika kita di dalam menghadapi kehidupan, itu tuh kita tuh nurut. Kalau kita udah nyerahin nih urusan, contoh ya, ke pengacara nih. Nah,
diserahin urusan kita. Terus pengacara ngatur, karena udah nyerahin ke dia, kata pengacara, bapak nanti kalau di persidangan jangan begini, jangan begitu, jangan begono, jangan. Yang bapak harus lakukan adalah A, B, C, D, E, F. Si yang menyerahkan urusan ini ketika nyerahin ke pengacara tadi, karena dia percaya, ketika si pengacara ngasih syarat-syarat, dilakuin gak? Dilakuin kan? Kenapa? Karena dia percaya dengan si pengacara tadi. Pengacara ini selalu sukses, Bu. Selalu dapat lah gitu. Kalau ada kasus, menang di pengadilan, hebat, punya kemampuan luar biasa. Bagaimana kita dengan Allah? Ini ada ceritanya, Bu. Kenapa? Ini yang ketiga ya, Bu ya. Ini yang hari ini. Ada saya kan pengacara. Kenapa saya ngomong pengacara? Beliau kemarin lagi di persidangan, lagi nyidangin, lagi bantu kasus orang lah ya. Kemudian kata dia, apa yang membuat kasusmu gagal? Saya tanya ke dia. Karena kliennya nggak nurut. Saya suruh bilang begini. Nanti dia protes. Pak, kalau begitu nanti saya akan begini. Enggak Pak, serahin aja ke saya. Saya kan sudah biasa nanganin kasus. Kalau yang ngurus sukses kasusnya, baru pada ngobrol ke rumah. Anaknya dititipin ke rumah seminggu. Oh, jadi yang membuat kasusmu gagal itu klien yang gagal nurut. Nah, ketika kita sama Allah pun begitu, Bu. Kata Allah tuh, udah serahin sama aku, turutin aja tuh apa kata aku. A, B, C, D. Jangan ngeluh, jangan pinjam di online gitu, pinjaman online karena kamu merasa terpepet. Jangan apa gitu ya, coba kamu bangun, jangan lalaiin sholat, dekati baca Quran, jangan tinggalin mencari ilmu. Makanya banyak aturan-aturan Allah. Ketika kita bilang, aduh berat banget ya, terus ngeluh lagi, itu sukses enggak itu kasusnya? Gagal. Itu yang membuat kita banyak masalah, gagal menghadapi kasus. Tapi Allah Maha Rahman Maha Rahim ya Bu ya. Masya Allah, Allah Maha baik. Kata Allah, kalau udah lihat kekurangan kamu kagak nurut, udah dijeder pakai apa tuh? Pakai geledek. Tapi karena Allah sayang, nggak dikasih waktu lagi, itu ada pengajian, perbaiki. Alhamdulillah, lama-lama jadi Baik. bisa nurut sama Allah, tambah yakin sama Allah, nggak ngeluh lagi, nggak banyak protes begitu, Bu. Saya mikir aja, oh Allah aja begitu, pengacara aja begitu manusia. Kata dia kebanyakan lari tuh, klien tuh ketakutan. Kenapa dia takut? Nggak percaya sama si pengacaranya. Itu yang banyak gagal, Teh. 2 orang udah masuk penjara lama. Kenapa? Lari dia. Nah, nggak percaya sama saya. Itu manusia, kadang-kadang manusia mah ada gagalnya, Bu ya, wajar ya. Ini Allah, Bu. Allah gitu. Saya pikir ya Allah, Masya Allah. Kita lanjutkan. Apa hasil dari tawakal itu ya? Kemarin sudah 3 tuh ya Bu ya. Yang keempat, orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan mendapatkan hidupnya itu dirusak oleh Allah. Hidupnya itu tidak akan dia itu akan terhindar dari sesuatu yang merusak hidupnya, malah akan mendapatkan manfaat. Seperti kita tahu bagaimana cerita kisah Nabi Ibrahim. Kan ketika dia dilemparkan ke dalam api, apa kata Nabi Ibrahim? Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Nabi Ibrahim, saking pasrahnya sama Allah, ya terserah mau dilempar juga, aku mah yang penting gitu ya. Allah yang akan menjadi wakilku, yang akan menjadi penolongku, yang akan menjadi pendampingku, kata Nabi Ibrahim. Itu saking percayanya Bu sama Allah, walaupun di depan itu api segede sekampung apinya. Bukan apinya segede musola, enggak, segede sekampung. Kenapa? Kan ceritanya itu dilontarkannya pakai pelontar, bukan didorong gitu. Kalau didorong mungkin apinya segede gini ya. Itu dilontar dari gunung. Kenapa? Saking apinya itu gede banget, saking bencinya itu Raja Namrud sama Nabi Ibrahim. Kadang kita kan kalau udah benci sama seseorang suka di luar nalar ya dia.
ngelakuinnya itu berlebihan gitu. Dan seperti Nabi Ibrahim, siapa Raja Namrud pun begitu. Kenapa harus segede kampung sih bikin api kalau ingin menghancurkan Nabi Ibrahim? Ya dikasih bensin satu galon juga selesai kan. Ini enggak, saking pengen puasnya gitu, kesel gitu. Nah, apa yang terjadi? Walaupun api masalah di depannya besar bagi Nabi Ibrahim itu adalah dia kembalikan kepada Allah, apa yang terjadi? Kata Allah, barang siapa yang mewakilkan urusannya kepadamu, dia yakin kepadamu, percaya kepadamu, maka aku akan bereskan semua urusannya. Dibereskan itu semua urusan Nabi Ibrahim. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Suruh dingin itu apinya dan menyelamatkan dinginnya. Karena kadang ada udara dingin itu tidak menyelamatkan. Kadang udara dingin bisa lebih ekstrim dari panas. Betul Bu. Kalau udah udara dingin di luar negeri itu banyak orang yang meninggal dunia. Terjebak di jalan nggak bisa kemana. Udara panas masih bisa jalan. Maka ayat di akhirnya kalimatnya bardau wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Kalau dingin saja bisa saja selamat, tapi di sini tidak kata-katanya Bu. Itu luar biasa makna dari Al-Quran ya. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, Masya Allah. Kita terusin yang kelima. Syaitan itu tidak bisa menguasai orang-orang yang bertawakal. Betul. Gimana ya supaya jadi digoda setan? Saya tuh kalau udah males bangun malam susah banget kan gitu kita ya. Pengen gitu tahajud, pengen baca Quran rajin, pengen bersedekah tuh banyak gitu. Tapi kok dasar setan ya, udah nyalahin setan. Apa kata Allah? Kata para ulama di sini, setan tidak akan bisa menguasai orang-orang yang bertawakal. Ibu kan suka baca Quran ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada orang yang baca Quran? Itu kan Quran mulia banget kan? Itu kan Quran kalam Allah. Kata Allah, fa idza qara'tal Quran fasta'id billahi minasyaitonir. Jika kalian membaca Al-Quran, maka mulailah dengan memohon perlindungan kepada Allah. Ibu, ketika kita mau mendekati kalam Allah aja, Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena setan ini sangat hebat. Ininya, tipu dayanya. Bagaimana kalau kita jauh dari Al-Quran? Contohnya kita di kehidupan ya, sama suami, sama anak, kan kita bukan lagi dekat sama Quran ya. Malah itu kayaknya dekat dengan masalah. Dekat dengan Al-Quran aja, saya berlogika ya, mafhum mukhalafah namanya. Artinya timbang kebalikannya. Kita begini, kata Allah, ketika kalian mendekati Al-Quran, kalam-kalam Allah yang mulia, sesuatu yang dibanggakan oleh Allah itu, suruh minta perlindungan kepada Allah. Suruh minta, kenapa? Karena ketika kita baca, kadang-kadang kita kan cuma bukan mengerti ya, tahu tafsirnya saja, tahu tafsirnya Bu, bagus bacaannya, tapi nggak ngerti artinya. Akhirnya ketika ngaji, yang di hati mah inget dapur, yang di hati inget utang, mulut sih baca, sudah 1 juz, kok saya pengen 2 juz, makanya kapan ya 2 juz, kapan ya? Kenapa? Karena yang dibaca kulitnya, dalamnya nggak ngerti. Nah itu setan di sini di dalam. Dan biarin aja mulutmu ngaji, tapi hatinya besok kan belum bayar utang, belum bayar arisan, belum bayar sekolah. Itu ntar lagi kontrakan berapa bulan lagi, terus aja. Itu ngaji bukannya tenang ya Bu ya. Kalau kita tidak minta perlindungan pada Allah. Minta perlindungan kepada Allah. Quran itu dibaca ketika kita baca Quran doang atau ada di tempat lain Bu? Kalau Quran dibaca di mana aja? Di mana coba Bu? Ketika kita baca Quran? Jalan. Hah? Jalan. Di jalan boleh. Di mana lagi? Di kamar, di duduk. Apalagi ada yang saya pengen satu yang biasa kita lakukan rutinitas sehari, sholat. Kan kita baca Quran sholat. Ibu kenapa
ketika kita jadi imam atau jadi makmum ya, kita tanya pada yang sholat tadi imamnya baca apa? Baca apa ya? Padahal bacanya cuma Qul sama Anas. Kenapa? Karena lagi sholat nggak ingat bacaan Al-Qurannya tadi, yang ingat dapur. segala macam. Kenapa? Karena itu digoda yang sudah kita ajarkan sebelumnya. Kalau mau sholat, mohon dulu sama Allah supaya sholat kita khusyuk. Kemudian ketika kita mengucapkan ta'awuz, benar-benar di dalam kalbu kita, di dalam hati kita minta, ya Allah lindungi aku dari godaan syaitan. Itu satu langkah awal ketika mau sholat, supaya sholat kita khusyuk. Tancapkan di dalam kalbu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kemudian kedua berdoa. Kalau saya biasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Wa nas'aluka, kalau pengen lebih sempurna, wa nas'aluka min qalbin yakhsha. Dan aku memohon kepadamu dari hati yang khusyuk. Kebalikannya, yang tadi mohon dijaga dari hati yang tidak khusyuk, yang kedua hati yang khusyuk. Ketika Allahu Akbar sambil niat ya di dalam hati, kalau bagi Imam Syafi'i, kalau yang niatnya sebelumnya juga boleh, beberapa versi dan ya Bu ya. Itu diniatkan. Di situ ketika Allahu Akbar, yang lebih besar itu hanya Allah, bukan dapur, bukan anak, bukan suami, bukan pengajian kita, Allah. Jadi ketika kita sudah begini itu di qalbu kita dinyatakan wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadapkan wajahku kepada Allah. Atau Allahumma ba'id baini, ya yang baca ba'id, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya ya. Nah itu silakan saja, dua-duanya betul. Yang penting mah di sini itu Allah, di kalbu kita itu kita sedang menghadap Allah. Itu akan mempengaruhi kehusyuan kita. Kenapa? Karena sebelumnya kita memohon perlindungan dan pertolongan Allah. Di dalam ayat-ayat yang mulia pun setan itu bisa mengecoh hati kita. Apalagi ketika kita berhadapan dengan anak. Nih kalau mau ngobrol sama anak, ya Allah, apa yang harus saya ucapkan ya Allah, mohon dimanfaat mulut ini menyentuh hati dia ya Allah, gitu. Baru kita mohon dulu sama Allah itu. Mau ngobrol sama suami, ya Allah jangan sampai obrolan saya ini membuat pertengkaran. Kadang-kadang Bu, kita kebaca basmalah langsung ngomong ujung-ujungnya itu Bu habis tidur aja. Kalau habis hubungan kan indah tuh ya. Kita ngomong itu bisa ribut. Apa? Gak berlindung kepada Allah. Yang itu hawa nafsu di situ ya. Bukan kalimat-kalimat yang mulia intinya. Di dalam kalimat yang mulia aja luar biasa, harus berlindung kepada Allah. Nah, kenapa? Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 98 sampai 100, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di ujungnya yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak punya kemampuan. An-Nahl surat ke-16 ya Bu Tati. Surat ke-14 ke-16 itu Bu ayat 98 sampai 100. Ini kata Allah nih Bu ya, bagaimana sih supaya nggak banyak digoda setan gitu. Ini rumusnya, innahu laisa lahu sultanun. Sesungguhnya setan itu tidak akan mampu, tidak punya kemampuan untuk menggoda kita. Kenapa? Alal ladzina amanu, orang yang beriman, yang yakin bertauhid kepada Allah, yang yakin. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia menyerahkan segala urusannya sama Allah. Ya Allah, saya mau pasrah deh. Ya Allah, saya mau nurut.
Ya Allah, saya mah terserah engkau lah, aku mah ini lemah, doif gitu Bu. Udah turuti aja apa kata Allah gitu Bu. Kayak seorang budak yang tidak punya kuasa apa-apa. Kata Allah suruh ngaji, ya ngaji Bu, jangan banyak alasan gitu. Kata Allah suruh sholat, aduh saya harus sholat. Kenapa? Nanti Allah yang megang urusan saya. Ketika kita sempurna, kita mati-matian melakukan berserah diri kepada Allah, berserah diri kan, ya tawakal itu kan menyerahkan urusan kita sama Allah ya Bu ya. Nah nanti Allah yang akan menghandle urusan kita gitu. Nah ini si setan itu nggak punya kemampuan. Jadi kalau mau sholat tuh nggak berat lagi gitu. Mau bangun malam nggak berat, mau baca Quran nggak berat, mau ngomong sama suami yang baik-baik nggak berat, nggak takut, sama anak juga sama. Pokoknya enak gitu. Kenapa? Karena kita bertumbuhnya kepada Allah, bukan bertumbuh pada kemampuan diri. Selanjutnya, innahu laisa lahu sultanun, udah ya. Jadi orang bertawakal itu akan sulit setan masuk untuk menggoda dia. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Dan sesungguhnya yang bisa dikuasai setan, yang akan dijadikan pemimpin oleh orang-orang itu, yang jadi pemimpinnya setan gitu maksudnya. Kemudian sultanuhu, yang bisa dikuasai oleh setan adalah orang-orang yang menyimpang, yang suka protes sama Allah, yang ngeluh sama Allah. Ya Allah, nggak adil ya, aku 20 tahun ngontrak terus, kagak pernah kapan punya rumah, terus protes sama Allah, nggak adil banget ya Allah, padahal aku rajin ngaji, tuh tetangga nggak rajin ngaji, rumahnya udah 2 tingkat. Setan yang masuk di situ. Kata setan, iya, ngapain kamu ngaji rajin-rajin, rumah jelek dari dulu. Nah itu Bu, akhirnya sholat tahajud pun males. Kenapa? Rajin tahajud dari dulu kok kagak kaya. Karena ukurannya kaya ya ibadah yang dilihat gitu ya. Padahal kalau kita mau sabar, dapat nanti rumah insya Allah, dapat apa aja gitu. Bereskan sama Allah. Iya. Ini kata Allah, orang yang menyimpang dari aturan-aturan aku gitu. Apa yang aku suruh, apa yang aku suruh begini, suruh begitu gitu kan, aturan Allah banyak ya Bu ya. Kita protes lagi. Kalau dosa dikit-dikit mah mungkin gak apa-apa, Allah mah Maha Penyayang. Dijadiin alasan gitu dikit-dikit. Dikit-dikit juga jadi banyak. Iya kata Allah. Kamu kan katanya pengen dibereskan urusannya sama Allah, tapi kok kagak nurut gitu. Seperti tadi itu pengacara ngomong, gagalnya itu karena gak banyak nurut gitu. Coba kalau turuti aja lah, percaya aja gitu. Coba deh sekarang Bu, kurang duit dikit, tenang aja ada Allah, yang penting dicari gitu. Udah tenang kan Bu. Iya, tapi aduh ini cukup apa ya, harus gimana ya, harus gimana, padahal udah kerja keras tuh. Ya udah Bang, ada lebihan gitu, udah buat nutupin ini, padahal itu duit orang atau dalam usaha apa gitu. Ya udah deh, kalau gitu nggak usah ngaji, cari lagi, kan belum dapat nih. Terus udah gitu sebentar deh, ini kan lagi kita jualan gitu ya, sehingga meninggalkan perintah Allah. Itu gimana mau dicukupkan sama Allah? Dianya nggak yakin sama Allah berarti. Jadi orang yang yakin itu Bu, biasanya ibadahnya juga kuat. Itu nanti akan ada. Tawakal itu akan melahirkan kekuatan, keberanian, dan kekokohan. Jadi kata setan nih Bu ya, di dalam ayat lain dikatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Barang siapa dan jika setan mengganggu dengan ilusi-ilusi, kita kan suka gini ya, suka ada pikiran-pikiran ya Bu ya, seperti ya Allah kenapa ya begini, akhirnya bisa kesel, suamiku kok masih ini, akhirnya kesal juga.
terus kenapa ya anakku, akhirnya kesel. Itu yang kenapa ya, bagaimana ya, tapi bukan ke Allah. Itu tuh kata Allah ilusi setan. Nazgung di sini dikatakan di dalam surat Quran surat Fussilat ayat 36, jika setan mengganggu dengan gangguan ilusi, pikiran-pikiran, ketakutan, ibu, kemudian waham-waham yang buruk, yang buruk. Kalau orang pasrah kan nggak ada pikiran banyak ya. Kalau kita pasrah nih, percaya sama orang, kata dokter gini, kita punya penyakit nih. Kalau tadi kan pengacara ya, punya penyakit. Kata dokter, ibu santai aja, saya mah biasa nanganin penyakit ini, saya ahlinya. Ibu bisa tidur nyenyak nggak ketika si dokter sudah menghandle kebutuhan untuk pengobatan kita? Bisa tidur kan? Tapi kalau kita nggak percaya, bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Begitupun kalau orang kurang yakin, kurang tawakal kepada Allah, nanti isi otak kita ini yang isi setan tuh. Wah, Bu Vila, emang nggak ada otak kita jadi kosong gitu? Nggak bisa, Bu. Isinya kebaikan, keburukan. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada. Kalau nggak isinya Allah, ya isinya setan. Coba Ibu, sekarang di rumah, saya pengen mengosongkan. Di sini kebaikan, di sini kan keburukan kata Bu Vila. Di sini di tengah-tengah apa? Gak bisa, Bu. Jadi kembalikan kepada Allah semuanya, supaya di sini setan tidak menakut-nakuti. Kalau kita terhindar dari waham, takut-takutan setan tadi, ilusi, itu hidup kita akan tenang. Allah itu mengajak ketenangan, Bu. Ala bizikrillahi, itu ayatnya. Oh, jadi kalau pikiran-pikiran kita itu tidak diganggu, tidak digoda, tidak ngikutin kemauan setan, setan itu ngajaknya apa ya? Nah itu Bu, satu, nakut-nakutin. Aduh gimana ya besok nanti? Bagaimana ya? Aduh anakku di sana bagaimana? Gimana? Jangan-jangan. Nah itu setan semua, Bu. Coba kembalikan kepada Allah. Ambil wudhu, ambil zikir, yakin kepada Allah. Ya Allah, Engkau sang pemberi rizki kalau lagi kurang rizki. Ketika kita bingung dengan anak, ya Allah, anak saya adalah milik Engkau, hatinya adalah di tengah-tengah jari Engkau. Engkau yang ini terus ke Allah, ya Allah bimbing, ya Allah arahkan, ya Allah lembutkan, ya Allah ini. Kalau ke suami juga begitu, ke Allah dulu. Nanti tuh tenang hati kita. Kenapa? Allah lah segala-galanya. Allah tahu yang terjauh. Kalau kita ngikutin anak kita kemana, suami kita diikut-ikutin karena dia lagi ngintip-ngintip janda kembang gitu ya, bisa. Gak tenang. Jangan-jangan bagaimana seandainya kalau kan begitu, itu masuknya setan. Tapi kalau ke Allah udah yakin. Ambil wudhu, sholatnya dipanjangin, dibanyakin, baca Qurannya dibanyakin, diperdalam isi Al-Quran, nambahin Bu. Alhamdulillah. Itu udah nggak begitu lagi tuh sama yang bikin resah. Itu masalah kita Ibu ya. Kata setan begini, aduh ini orang udah menggantungkan, dia tuh yakin banget sama Allah. Wa kaifa rajulin, kata setan, bagaimana dengan seseorang di Riyadhus Shalihin yang dulu, hudita wa kufita wa wukita, orang yang menggantungkan urusannya kepada Allah, dia akan diberikan petunjuk dengan sempurna oleh Allah. Kesana, kesini. Jadi pandangannya Allah yang mengarahkan, tangannya Allah yang mengarahkan, kakinya Allah yang mengarahkan. Jadi bukan ukurannya hawa nafsu lagi. Setan udah nggak bisa. Udah Allah semua, kan ada katanya, orang yang dekat sama Allah, tangannya tangan Allah, matanya mata Allah, pendengarannya pendengaran Allah, kakinya dilangkahkan oleh Allah. Kenapa? Setan udah nggak punya kuasa. Ketika kita keluar rumah, kita kan memohon itu kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita wa kufita wa kita, diberikan petunjuk, dicukupkan, diberikan kekuatan, semuanya Allah semua menggandeng kita. Kata setan, wa kaifa rajulin, bagaimana kita akan memegang seorang ini? Rajul itu seorang, mau laki-laki mau perempuan. Kalau dalam bahasa Arab rajul itu bukan berarti hanya laki-laki, Bu.
bisa juga perempuan gitu. Prajurit itu seseorang gitu ya. Qad dia telah diberikan petunjuk. Wa kufir, dia telah dicukupkan oleh Allah. Wa wukir, dia telah diberikan kekuatan oleh Allah. Kita udah gak berdaya ngadepin orang seperti ini. Orang tawakal itu jauh dari godaan syaitan. Masya Allah. Oke, semangat ya Bu ya. Kalau di majlis alim semangat, udah pulang kok bisa lemah lagi ya? Memang begitu. Tetap semangat. Udah pulang tetap semangat. Iya, sahabat Nabi bertanya begitu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika aku mendengar tausiah, arahan-arahan Engkau, semangat berkobar. Tapi ketika di rumah kok itunya kadang lupa, semangatnya berkurang. Kata Rasulullah, sesuatu itu itu wajar katanya. Tetapi bagi orang yang mau terus belajar akan bertambah pengetahuannya, bertambah keyakinannya, ya insya Allah. Tidak sekaligus itu. Dan itu alami gitu. Sahabat aja bertanya begitu, apalagi kita. Benar nggak Bu? Kita begitu, saya juga begitu Bu. Kalau habis dengerin ceramah pengajian, masya Allah. Pas pulang malah marah lagi. Begitu. Emang harus Tapi lemah ini kalau nggak ngaji tambah ambruk. Tapi kalau ngaji naik lagi. Pulang besok naik sedikit, naik sampai ke Allah Ta'ala. Yang terakhir ya Bu ya, karena sudah jam 11 juga. Tawakal akan melahirkan kekuatan dan keberanian, kekokohan. Jadi kalau orang tawakal itu biasanya punya sifat pemberani. Ibu tuh kagak takut lagi. Nih ada orang mengintimidasi kita. Kamu kalau tidak melakukan ini akan aku apakan gitu ya. Atau di keluarga nih, dukung aku dong. Padahal dia salah gitu ya. Kenapa emang kamu kalau nggak dukung aku bakal begini? Kalau orang punya keberanian, kalau orang tawakal itu punya keberanian, dia tidak takut. Ya terserah kamu lah. Gitu. Mungkin kita tidak banyak berargumen ya, tapi di hati kita ada Allah, tenang aja gitu. Jadi bantu dia juga ada Allah kok, nanti jalan lain begitu. Tapi kalau orang nggak yakin, nggak tawakal sama Allah, aduh iya ya nanti aku dikucilkan, nanti nggak dibantu lagi, nanti nggak begitu, nanti nggak begini, banyak nanti nggak begini, nanti nggak begitu gitu. Kalau orang nggak bertawakal, akhirnya dia lemah keyakinannya gitu. Kenapa ada orang berani ya? Karena dia nggak takut gitu ya. Dalam arti berani yang tanda kutip yang baik gitu ya. Kemudian di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 216, 217, fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Jadi maka ketika seseorang fa in asauka, surat Asy-Syu'ara ya Bu ya kalau mau dibuka. Ketika mereka bermaksiat, kita ini udah ngingetin mereka gitu ya, udah ngarahin, sudah membimbing. Kalau ke anak membimbing ya, atau ke murid, ibu punya murid. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Mereka itu masih tetap aja bandel gitu, nyebelin gitu. Apa yang akan dikatakan oleh seorang pemberani? Dia tidak ciut Bu, dia akan mengatakan, aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Itu mengatakan seperti itu Bu, itu butuh keberanian. Yang ada biasanya orang ciut, takut, ke belakang, kadang-kadang ikutin dia. Kalau kita, ya sudah, kalau kamu mau melakukan itu silakan, saya tidak bertanggung jawab ya, saya akan tidak ikut kamu lagi ya, saya tidak ikut. Pokoknya ini, tolong dong, ayo dong, gini. Enggak. Saya enggak, mengatakan enggak itu sulit. Enggak, saya tidak mau seperti itu, saya tidak ikut, saya tidak ini, saya tidak itu. Itu butuh keberanian. Saya contohkan lagi. Ketika seseorang mempunyai keberanian, nih, Ibu
survei ini ya, survei. Kalau menurut ibu di sini terserah, boleh lain. Ketika seseorang bertawakal itu biasanya dia punya keberanian. Saya contohkan aja dua ya. Yang pertama, ketika orang suruh maju ke depan, public speaking, untuk berbicara, mengarahkan, berpidato, ceramah dan sebagainya. Ibu yang tidak terbiasa dia lebih takut suruh ngomong ke depan, apa lebih takut nggak punya duit? Hah? Lebih takut ke depan, betul. Survei dulu, survei. Kenapa dia takut? Jadi, kenapa seorang yang bertawakal itu di sini disinyalir tidak takut? Kenapa dia takut? Karena dia bertumpu dengan kemampuan dirinya. Apalagi dia kan kalau belum pernah maju ke depan, luar biasa takutnya Bu ya. Aduh, jangan-jangan kalau saya salah ngomong nanti akan diketawain. Kalau saya nggak sesuai nanti akan dikucilkan. Kalau omongan saya tidak menyimpang, nanti orang akan menjauhi saya, akan menghina saya. Pokoknya bla bla akan. Kenapa ada pikiran seperti itu? Karena dia bertumpu dengan kemampuannya. Bertumpu dengan, coba kalau dia bertumpu kepada Allah. Kalau orang bertumpu kepada Allah, ketika diminta sesuatu untuk ke depan, dia nggak bertumpu kepada dirinya. Sesuai dengan kemampuannya, kan Allah kasih bakat masing-masing ya Bu ya. Bakatnya apa? Saya nggak bisa ngomong ceramah, tapi saya bisa bikin kue. Ya Allah, saya akan usaha dulu nih nulis apa resep-resep bikin kue ini. Kemudian ibu ke depan. Ya Allah, ini pun adalah kemampuan yang saya miliki adalah yang mau titipkan. Kemudian ibu ke depan, tidak bertumpu dengan kemampuan dirinya, tetapi bertumpu kepada Allah yang sudah memberikan kemampuan terhadap hal tersebut. Pasti ibu akan percaya diri, timbul keberanian. Kenapa? Kalau emang ngandelin saya, emang saya nggak bisa apa-apa, tapi saya bisanya ini yang dikasih Allah. Saya ke depan deh, mau nerangin tentang kesehatan kek, mau nerangin tentang pengalaman kemarin jatuh kayak ya. Pasti ibu kan minta dulu sama Allah. Ya Allah, bagaimana saya bisa ada? Itu udah satu hal yang bagus Bu. Kenapa ibu-ibu ke depan gitu? Supaya terbiasa tidak bertumpu dengan kemampuan diri, biasakan bertumpu dengan kemampuan Allah. Apapun itu Bu. Saya contohkan lagi, kenapa ada orang berani infak 100.000, ada orang 20.000 aja nggak berani infak, padahal kayaan yang 20.000. Salah satunya adalah orang yang berinfaknya lebih besar itu menandakan dia tawakalnya kuat kepada Allah. Kenapa? Kalau melihat kemampuan dirinya, dia tidak bertumpu dengan kemampuan dirinya. Bayangin Bu, mungkin hanya jualan kecil, tapi kok dia bisa infaknya lebih besar daripada yang pegawai kantor yang gajinya 5 juta, 10 juta gitu. Kalau melihat kemampuan diri, aduh gede banget ya 100, nanti bagaimana mau mencukupi ini, mencukupi itu, karena ukurannya kemampuan diri kita. Tapi coba bayangkan kalau ukurannya kemampuan Allah, dia bertawakal nih, itu pasti infaknya akan lebih besar. Kenapa? Saya yakin Allah akan memberikan penggantian yang lebih banyak. Saya yakin Allah Maha Kaya, maka dia nggak pelit ngeluarin 2.000, ngeluarinnya 10.000. Ini contoh Bu. Kenapa ada kekuatan besar untuk berinfak? Karena ada ketawakalan di dalam dirinya. Tawakal itu menghasilkan seseorang, melahirkan seseorang itu berani Bu. Berani dalam kebaikan maksudnya, bukan berani dalam keburukan. Cuma dilarang oleh Allah ya Bu ya. Itu seperti itu. Jadi orang tawakal itu seperti itu Bu. Maka ketika seseorang bertawakal atau gimana Allah tidak menghandle semua urusannya ya. Orang tawakal pun punya kekuatan untuk beribadah lebih banyak. Kenapa? Ya Allah,
Kan dia sudah menyerahkan tuh doanya ya Bu ya. Doa kalau mau tidur yang Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik, kan diserahkan semuanya sama Allah ya. Ya Allah, di situ urusanku, apaku, semuanya Allah menginginkan, Allah semua yang memegang kita. Kemudian ketika kita berserah diri kepada Allah dari sebelum tidur, bagaimana Allah tidak membangunkan dia? Mudah. Pasti dibangunkan Bu sama Allah, dan kita diberi kemampuan, kekuatan untuk mudah untuk bangun malam. Di situ kita menghambakan diri, kemudian kita curhat sama Allah, kemudian ada ketenangan, ada sebagainya dan sebagainya di tengah malam itu. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur itu beristighfar, karena dengan istighfar apa yang dijanjikan oleh Allah, orang yang banyak istighfar Bu, yursilis sama alaikum bidroro, Allah akan turunkan rizki yang berlimpah, apanya? Anaknya, rizkinya, rumahnya, penghasilannya, anaknya itu pada mudah-mudah gitu diarahkan, insya Allah. Suaminya, semuanya akan Allah handle gitu. Orang yang banyak bangun malam, lagi diisi dengan istighfar, itu banyak ya. Wa yaqum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, ditambah kekuatannya. Jadi orang yang suka istighfar itu kuat dalam beribadah Bu. Nggak males. Kita kan alasannya gini, gimana ya supaya bisa ibadah kayak si Anu. Kadang pengen ya kalau melihat orang-orang yang ahli ibadah gitu ya, enak gitu kayaknya dekat sama Allah. Gimana ya Ibu banyak beristighfar, dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur, bertobat kepada Allah. Nah itu mungkin sampai di sini dulu. Ini nggak selesai ya Bu ya. Ini ada kalau nggak salah ada 4 poin lagi, apa yang dihasilkan oleh orang-orang yang pertama. Kalau kita tidak terlalu terburu-buru mau pindah, padahal udah mau pindah materi nih Bu, insya Allah ini belum selesai. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan, kehilafan yang kurang berkenan di hati Ibu semua. Kelebihan semuanya datang dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.